Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu para pejuang PPG pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu dan selalu semangat dalam belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan pada tahun 2022 ini Bapak dan Ibu bisa menjadi guru profesional sehingga bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan kita sebagai seorang pengajar. Baik, pada kesempatan kali ini atau membahas soal-soal free test PPG yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini, dan langsung kami lengkapi dengan pembahasan-pembahasan serta juga kegiatan kita pada kali ini. Cermin Pendidikan juga menyediakan latihan langsung di Google Form ya Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mempelajari dengan seksama dari soal-soal pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas, bisa langsung Bapak Ibu aplikasikan atau langsung menguji kemampuan Bapak dan Ibu guru dalam pemahaman soal melalui Google Form yang sudah kami sediakan. Untuk alamat Google Form-nya bisa nanti Bapak klik di bagian videonya ataupun Bapak Ibu klik di deskripsi yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk passwordnya bisa Bapak dan Ibu dapatkan nanti di bagian-bagian video yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan komen. Kemudian boleh Bapak Ibu bagikan jika pembahasan soal kali ini bermanfaat menurut Bapak dan Ibu, supaya teman-teman kita yang lain bisa sukses bersama kita untuk menjadi guru profesional. Kemudian Cermin Pendidikan juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila nanti di dalam pembahasan ataupun di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masih banyak yang kurang berkenan ataupun belum pas menurut hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlalu banyaknya kesibukan dan kemudian mungkin dalam pembuatan pada saat kita menjawab ada kesalahan penginputan dan segala sesuatunya, kami mohon maaf dan mari kita koreksi bersama. Baik, untuk tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke nomor 1. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Mari bahas. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu untuk kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah menyodorkan berbagai situasi kepada siswa, mendorong siswa untuk dapat menyelidiki dan mencari jawabannya. Mari kita bahas Bapak dan Ibu untuk soal yang pertama. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, cukup jelas sekali nih Bapak dan Ibu ya. Sehingga konsep pembelajaran atau strategi yang kita gunakan adalah inquiry learning, yaitu kita memberikan materi kepada siswa dan kemudian siswa didorong untuk menyelidiki dan mencari jawabannya secara langsung. Sehingga jawaban yang kita berikan untuk nomor 1 adalah inquiry learning. Lanjut, nomor 2. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari satu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif.
Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah kelompok-kelompok belajar, tugas dan fungsi dari setiap kelompok yang menyebabkan dari setiap kelompok tersebut nanti tidak bisa dikerjakan apabila tidak secara bersama-sama. Mari kita langsung bahas Bapak dan Ibu. Tugas kelompok adalah tugas yang dilakukan secara bersama-sama mengerjakan tugas, berdiskusi, bertukar pendapat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Bantu-membantu dalam menyelesaikan tugas. Sementara untuk diskusi kelompok kecil yaitu sendiri merupakan suatu proses yang teratur melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, pembahasannya ini sudah sangat jelas ya Bapak dan Ibu. Sehingga kita simpulkan untuk nomor 2 jawabannya adalah tugas kelompok. Kenapa tugas kelompok? Karena tugas yang dilakukan berdiskusi, bertukar pendapat antara satu anggota dengan anggota yang lain. Lanjut untuk nomor 3. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian fungsi dari teknologi dan informasi dan komunikasi. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Oh ya, jangan lupa Bapak dan Ibu, untuk nomor 3 adalah kecuali. Hati-hati ya Bapak dan Ibu, udah kecuali. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yaitu, yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, teknologi komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat desain grafis, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru, staf, dan kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi sebagai fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa dalam meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer dengan tetap menjadikan guru sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan invaluator dalam prinsip pembelajaran tuntas. Nah, cukup jelas sekali Bapak dan Ibu bahwasanya fungsi utama dari teknologi informasi dan komunikasi ada 3, yaitu sebagai alat, yang kemudian sebagai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Sehingga untuk nomor 3 kita bisa simpulkan jawabannya adalah teknologi sebagai alat pengembang produk, karena yang diminta di sini adalah kecuali. Sementara yang 3 ini adalah salah satu dari fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi. Lanjut untuk nomor 4. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk menganalisa jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif, pendengaran, B. Melalui visual, pandangan mata atau kinestetik melalui gerak, C. Auditif atau pendengaran, kemudian kinestetik melalui gerak, atau D. Menggunakan kesemuanya
auditif, visual, dan kinestetik. Mari kita bahas atau kita lihat dulu kata kuncinya. Siswa diajak ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman. Kemudian kita bahas. Di sini ada 3 tipe pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu. Ada 3 tipe pembelajaran. Yang pertama, gaya belajar visual lebih menekankan belajar dengan melihat. Kemudian gaya belajar auditif sebagai lebih menekankan belajar dengan mendengar. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik lebih menekankan belajar dengan melakukan. Nah, untuk kali ini Ibu Ani mengajak siswa yaitu ke ladang milik petani untuk mengamati langsung tanaman jagung. Sehingga untuk mengamati dan kita juga terjun langsung ke lapangan, sehingga untuk kali ini bisa kita simpulkan yaitu auditif, visual, dan kinestetik kesemuanya. Karena di ladang kita juga melihat, mendengar, kemudian kita juga langsung melakukan aksi gerakan melihat di pohon. Lanjut untuk nomor 5. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melihat siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Kita lihat kata kuncinya yaitu membimbing siswa. Kemudian mengembangkan keterampilan pengetahuan, sehingga strategi apa yang kita pakai sebagai seorang guru. Mari kita bahas. Dalam menentukan dan menilai, guru tidak hanya menggunakan kemampuan penilaian sendiri, namun juga Bapak dan Ibu guru juga memerlukan diskusi dan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa untuk dapat diselesaikan. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah B, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Lanjut untuk nomor 6. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut kecuali A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Memberi tugas rumah. E. Merencanakan pengajaran remedial. Kita lihat kata kuncinya itu menentukan ketuntasan belajar. Ingat ada kata kecuali Bapak dan Ibu berarti yang tidak ya Bapak dan Ibu. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria hasil belajar. Kemudian, yang kedua, mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaiannya. Oke. Yang ketiga, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Oke, yang C masih sama. Yang keempat yaitu merencanakan pengerjaan remedial. Ya. Kemudian yang kelima merencanakan pengayaan. Nah, kecualinya adalah D, yaitu memberikan tugas rumah. Lanjut untuk nomor 7. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Nah, di sini ada perbedaan, tetapi banyak kesalahan ya Bapak dan Ibu. Mari kita bahas. Impulsif ialah istilah yang menggambarkan dua bentuk perilaku dan memiliki perbedaan di antara keduanya.
Nah, berarti di sini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Mereka melakukan pekerjaan ini soal dengan cepat, namun hasilnya tidak baik atau banyak kesalahan. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 7 jawabannya adalah impulsif. Lanjut untuk nomor 8. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara tersirat adalah A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Kita lihat kata kuncinya itu makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu memaksa. Artinya yaitu semua peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Kemudian mengikat. Artinya setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada semua orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali. Karena disebut adalah makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara. Kita bisa simpulkan untuk menjelaskannya sungguh sangat jelas sekali Bapak dan Ibu. Sehingga untuk nomor 8 jawabannya adalah mengikat dan memaksa. Lanjut untuk nomor 9. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Data dari kemampuan yang diukur. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Prinsip-prinsip penilaian terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama sahih, prinsip penilaian yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh adalah sistematis, berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan terhadap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Langkah-langkah yang baku di sini adalah dari berdasarkan data. Kemudian yang ke-8 adalah beracuan kepada kriteria, yang ke-9 adalah akuntabel. Nah, untuk pengertian-pengertian prinsip ini sudah cermin pendidikan bahas di video-video sebelumnya, baik di pembahasan P3K ataupun di PPG Bapak dan Ibu. Nah, dari penjelasan ini sangat jelas sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 9 jawabannya adalah sistematis. Karena berdasarkan data yang dimana di sini langkah-langkah baku yaitu sistematis. Lanjut untuk nomor 10. Nah, baik. Sebelum kita sampai Bapak dan Ibu di nomor 10 ini adalah ada password yaitu untuk melakukan Bapak dan Ibu menguji kemampuan di Google Form yang sudah kami sediakan. Passwordnya itu saya guru profesional. Ya, hurufnya besar semua dan tanpa spasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan memahami dari pembahasan-pembahasan soal yang sudah kita berikan dan dipahami oleh Bapak dan Ibu. Semoga sukses dalam mengerjakan soal latihan Google Form dan bisa Bapak Ibu ambil di deskripsi dan passwordnya adalah saya guru profesional, hurufnya besar semuanya dan tanpa spasi. Baik, lanjut ke nomor 10. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penskoran. Kita lihat kata kuncinya itu kegiatan yang sistematik. Evaluasi belajar merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Berarti kegiatan yang sistematis. Ya Bapak dan Ibu, evaluasi. Jawabannya untuk nomor 10 adalah evaluasi. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan bagikan bagi Bapak dan Ibu yang merasa bahwasanya ini bermanfaat. Mari kita berbagi itu indah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
Semoga bermanfaat, salam sukses selalu, semoga Bapak dan Ibu guru menjadi guru profesional pada tahun 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.